pagi pemirsa LDS TV, saya Vinda Sela akan menemani Anda selama 30 menit ke depan di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, kita menuju ke berita yang pertama. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan pada Kamis 4 Mei 2023. Dalam kunjungannya tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk berdialog dan bertemu dengan para pedagang. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi datang ke Pasar Natar Kabupaten Lampung Selatan Jumat 5 Mei 2023 pukul 8.45 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kunjungannya, Presiden didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Lampung Arinal Junaidi, serta Wakil Gubernur Kusnunia Halim. Dalam kesempatan tersebut saat diwawancarai oleh awak media, Presiden Jokowi menyebut jika baiknya kualitas infrastruktur jalan akan dapat menstabilkan harga kebutuhan pokok. Jokowi menegaskan turunnya harga logistik dikarenakan pasokan yang cukup. Oleh karena itu, pentingnya infrastruktur jalan guna mengurangi biaya ongkos distribusi logistik. Kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung salah satunya adalah untuk melihat infrastruktur jalan yang ada di Provinsi Lampung. Hal itu dikarenakan tujuan pemerintah pusat untuk mengambil alih perbaikan infrastruktur jalan. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan bahwa kunjungannya ke Lampung untuk melihat inflasi dan jalan-jalan yang ada di Lampung. Sebab jalan menjadi kunci utama menyambung perekonomian masyarakat. Utamanya jalan, karena itu jadi kunci. Biaya logistik itu sangat tergantung baik tidaknya infrastruktur yang kita miliki. Ya. Ada atensi Pak, kapan Pak selesai Pak? Jalan bagus, ada jalan bagus Pak, atensinya. Cepatnya dimulai dan kira-kira provinsi, kemudian kabupaten, dan kemampuan yang utamanya yang jalannya Jika pemerintah provinsi dan kabupaten tidak mampu, maka akan diambil alih oleh Kementerian PUPR. Ditemui seusai kunjungan Presiden, Saini selaku pedagang berharap supaya jalan dan infrastruktur dapat diperbaiki. Lampung ya inilah supaya jalannya bisa bagus semua lah. Soalnya jalan tempat saya juga itu nggak karu-karuan jalannya. Belum ada aspal, belum ada apa-apa, memang bagus aja. Dari Lampung Selatan, kontributor LDS TV Aldi dan Rizal mengabarkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, meski arus balik telah usai, kepadatan masih terlihat di pelabuhan Bandar Bakau Jaya. Dengan didominasi truk pengangkut barang, para sopir truk memilih menggunakan pelabuhan ini karena lebih nyaman dan memiliki banyak fasilitas. Meski arus balik telah usai, namun pelabuhan Bandar Bakau Jaya dipadati ratusan truk angkutan barang. Supir memilih pelabuhan ini karena banyak fasilitas dan lebih nyaman. Belum adanya kejelasan truk industri dapat menyeberang melalui pelabuhan Bakauheni membuat para supir truk memilih pelabuhan BBJ atau Bandar Bakau Jaya. Mereka khawatir ditahan hingga berhari-hari. Meski pelabuhan BBJ hanya tersedia 4 kapal dan menunggu cukup lama, namun dipastikan maksimal terdapat 1 hingga 2 trip pelayaran, sehingga para supir dapat memperkirakan kapan sampai tujuan. Untuk memberikan pelayanan terbaik, pihak pelabuhan BBJ memberikan berbagai fasilitas seperti tempat istirahat, kantin, dan puluhan kamar mandi. Bahkan di pelabuhan ini disediakan mesin cuci yang dapat digunakan siapapun. Di saat arus mudik dan balik, pelabuhan Bandar Bakau Jaya selalu menjadi solusi mencegah kemacetan. Sebab pelabuhan BBJ memiliki kapasitas kantong parkir yang mampu menampung 8 unit lebih truk golongan 4 ke atas.
sehingga pemerintah mengajukan truk industri dan sembako agar menyeberang melalui pelabuhan ini. Pihak BBJ selalu berupaya memberikan kenyamanan penumpang, bahkan selama di pelabuhan, keamanan kepada seluruh sopir. Kalau waktu kita tidak bisa diprediksi ya, tergantung berangkat dari Bojonegara menuju di sana kan. Tapi walaupun memang tunggu ya sopir senang karena memang fasilitas di BBJ sangat-sangat memanjakan untuk pengguna jasa. Hampir setiap menyeberang lewat BBJ terus Pak. Karena fasilitasnya lengkap, kebersihan juga nyaman, tempatnya luas untuk santai juga. Dari sini ke seberang kurang lebih 3 jam Pak. Iya 3 jam. Dari Lampung Selatan, Jupri, kontributor LDS TV, mengabarkan. Pemirsa, Basarnas kembali melakukan pemantauan arus mudik 2023 melalui udara selama 2 hari berturut-turut. Dengan menggunakan helikopter, tim Basarnas menyusuri perairan Lampung Selatan, jalan tol hingga kawasan wisata Kabupaten Pesawaran. Badan SAR Nasional kembali melakukan pantauan arus balik dari udara. Dengan menggunakan helikopter menyusuri perairan Lampung Selatan, jalan tol, hingga kawasan wisata Kabupaten Pesawaran. 2 hari berturut-turut, Badan SAR Nasional melakukan pantauan arus balik gelombang kedua dari udara di wilayah Lampung. Deputi Pencarian Pertolongan dan Kesiapsiagaan ikut terbang menggunakan helikopter untuk melihat langsung situasi jalan lintas Sumatera dan jalan lintas Timur. Selain itu, Pelabuhan Bakauheni dan perairan Lampung Selatan juga menjadi pengawasan utama. Di ketinggian sekitar 200 meter, helikopter menyusuri pesisir pantai. Bahkan pantau udara hingga lokasi wisata Kabupaten Pesawaran. Deputi Pencarian Pertolongan dan Kesiapsiagaan Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyanto mengatakan, selama arus mudik dan balik, Basarnas menerjunkan 150 personil tersebar di titik keramaian dan rawan kecelakaan. Khususnya di Bakauheni, kita tetap seluruh kantor pencarian dan pertolongan Lampung ini mengerahkan seluruh kekuatannya, kurang lebih 150-an itu siaga. Ditambah dari penguatan dispersi kita dari kantor pusat, yaitu 1 PP kita, 1 heli standby di sini. Ini makanya atas arahan pimpinan Kepala Badan SAR Nasional, 1 heli standby sini, 1 lagi di Kali Kangkung. Ya, masih ada 3 standby kita. Kalau memang arus mudik terjadi eskalasinya meningkat. Ya, salah satunya ya hari ini saya melihat langsung dari pantauan udara, tadi rekan-rekan media juga bisa melihat langsung. Ya, kita tidak melihat data dan fakta di lapangan. Ya, mudah-mudahan doa kalian semua lah. Amin. Ya, yuk. Hingga saat ini arus balik di Pelabuhan Bakauheni masih terasa. Kendaraan roda 2 dan roda 4 maupun pejalan kaki yang menyeberang ke Pulau Jawa cukup padat. Dari Lampung Selatan, Jupri, kontributor LDS TV, mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di acara LDS TV dalam sepekan. Pemirsa, Kepala Posko Mudik ASDP menyatakan pelayanan mudik Lebaran 2023 berjalan dengan lancar. Hal tersebut diungkapkan mengingat pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini tidak ada kemacetan ataupun insiden yang berarti. Kepala Posko Mudik ASDP menyatakan pelayanan mudik Lebaran 2023 berjalan lancar.
Selama arus mudik dan balik, jutaan manusia dan ratusan ribu kendaraan berhasil diseberangkan melalui Selat Sunda dengan selamat. Di penghujung arus balik, penumpang kapal tujuan Pulau Jawa masih terus berdatangan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Arus kedatangan terlihat terus mengalir sejak tadi malam. Namun selama arus mudik dan balik tidak ada kemacetan dan insiden berarti. Pihak ASDP Indonesia Ferry menyatakan pelayanan arus mudik dan balik cukup kondusif. Sedikitnya 1.200.000 lebih manusia, 187.000 kendaraan roda 4, dan 72 kendaraan roda 2 berhasil diseberangkan dengan selamat. Keberadaan rest area tol Trans Sumatera, dermaga BBJ, maupun dermaga panjang cukup berperan dalam mencegah kemacetan. Kurang lebih 32.000 kendaraan yang menyeberang sejak kemarin pada H+7 dan puncak sebelumnya di H+2, tetapi lebih tinggi kendaraan itu menyeberang di H+7. Kendaraan yang sudah kembali, terutama kendaraan kecil atau kendaraan pribadi, itu tinggal 9% lagi yang belum kembali dari arus mudik. Sedangkan kalau total kendaraan yang belum kembali itu sebanyak 16% dari total kendaraan yang mudik. Jadi kalau kita membagi tinggal posko ini sampai dengan H+10, kurang lebih setiap harinya untuk kendaraan total seluruhnya kurang lebih tinggal 5-6% per hari. Kepala Posko Mudik Lebaran 2023 mengatakan kapal yang dioperasikan sebanyak 29 hingga 43 unit per hari. Jadwal pelayaran dapat ditempuh sesuai jadwal, sehingga pelayanan bongkar muat penumpang berjalan lancar. Keberhasilan pelayanan mudik Lebaran 2023 ini berkat kesigapan seluruh petugas dan para nahkoda dalam melayani pemudik. Kerjasama antar stakeholder juga sangat baik. Dari Lampung Selatan, Jupri, kontributor LDS TV, melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Anak Ratu Aji, Kabupaten Lampung Tengah mengeluhkan jalanan yang baru dibangun mulai kembali rusak. Aspal jalan yang rampung pada akhir tahun 2022 lalu mengelupas sedikit demi sedikit. Masyarakat Kampung Sri Mulyo, Kecamatan Anak Ratu Aji, Lampung Tengah, keluhkan jalan baru dibangun telah mulai rusak. Baru saja mengenyam rasa mulusnya jalan yang baru dibangun akhir tahun 2022 lalu, kini aspalnya sedikit demi sedikit mulai mengelupas, entah apa penyebabnya. Terasa sangat miris bagi warga pembangunan yang sudah lama diidamkan, namun hasil selalu jauh dari kata harapan. Sedangkan selama ini pengawasan dari berbagai pihak sudah cukup ketat, baik dari masyarakat maupun dari DPRD setempat. Nah, sering lewat jalan ini, Bang? Sudah sering. Sudah berapa lama, Bang, jalan kita mulai halus ini? Dari bulan 12 ini dibangun sampai sekarang. Bang, lihat ini kan udah mulai ada kerusakan ya. Gimana tanggapan kita nih, Bang? Ya gimana ya, kalau semoga aja lah pemerintah bisa benerin lagi, bisa diperbaikin lagi. Baru 1 bulan kok udah kayak gini. 1 bulan aja belum ada ini hitungannya. Iya. Saya pengerjaan tahun 2022. 22 apa 23 nih pengerjaannya? Bulan 12 kemarin. 12 Maret selesai. Iya. Di tempat terpisah, pihak Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan panitia khusus LKPJ mengungkapkan pembangunan jalan harus didasari struktur pondasi yang benar. Menanggapi hal tersebut, anggota Pansus LKPJ DPRD Lampung Tengah mempertanyakan pengerasan landasan jalan yang menjadi pondasi apakah tidak masuk dalam perencanaan dan anggaran. Karena kerusakan jalan di Lampung Tengah, khususnya hot mix, bukan lagi rahasia umum. Mayoritas tidak berusia lama. Jalan cepat rusak. Betul. Jadi enggak, yang saya pertanyakan begini, di perencanaan itu sudah direncanakan belum ya? Gitu. Bapak menyampaikan tergantung pondasinya dulu. Oke, kita mindset ke pondasi dulu yang harus diperbaiki. Nah, di perencanaan itu ada apa enggak gitu? Kita ada bidang perencanaan kan ya? Oke, mungkin diagendakan sekali nanti Pak Ketua. Izin karena kita ingat ini saya menyampaikan
kami seperti ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat, ya, melihat hal-hal yang memang kemungkinan target ini kan goal kita jalan jangan hanya panjang Pak, jangan hanya panjang, tapi kualitas juga ramah lingkungan yang mesti. Dari Lampung Tengah, kontributor LDS TV mengabarkan. Akibat tertahan 5 hari di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan, puluhan sopir truk melakukan protes keras. Hal tersebut dikarenakan para sopir truk mengangkut buah-buahan dan sembako yang mulai membusuk akibat tertahan cukup lama. Akibat 5 hari tertahan di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan, puluhan sopir truk sembako dan buah-buahan ini melakukan protes keras. Mereka mendesak petugas gabungan pelayanan mudik lebaran untuk diseberangkan ke Pulau Jawa hari ini. Aksi protes ini lantaran para supir harus mempertanggungjawabkan barang muatan. Ratusan buah saat ini membusuk dan sebagian dibuang. Para sopir khawatir tidak mendapatkan upah angkut karena pemilik barang telah merugi miliaran rupiah. Selain itu, selama 5 hari tertahan, para sopir juga merugi. Dalam sehari mereka harus mengeluarkan biaya makan 200 hingga 300 ribu rupiah per hari. Ini sudah kami buka, sudah berair. Jeruknya sudah kami ambil dari keranjang, sudah pada busuk. Kira-kira yang busuk sudah berapa persen ini? Inilah nggak bisa kita prediksi. Ini yang di luar saja. Yang di atas saja kita ambil tadi udah kita mau busuk, apalagi yang di bawah Pak, apalagi yang di tengah. Nggak bisa menentukan. Kalau total paling sekarang padahal kosong dermaga. Alangkah baiknya kalau sentanya lagi kosong, tarik satu-satu yang barang busuk ini lebih bagus Pak. Sehari pengeluaran kita di sini berapa? Kurang lebih 200. 200. Ada kompensasi nggak dari pihak pelabuhan? Ada. Apa kompensasinya? Dari pihak pelabuhan nggak ada, cuma dari pengurus penyeberangan ada. Oh. Sementara petugas gabungan mudik lebaran berupaya mengakomodir keinginan para sopir. Namun sebagian truk masih ditahan karena dikhawatirkan terjadi lonjakan dan menyebabkan penumpang di kantong parkir. Meski demikian, pihak pelayaran mengakui kapal tidak bermuatan penuh. Maka dengan menyikapi keluhan daripada para sopir, ini kami akomodir sehingga kami juga dari Kapasdap sangat setuju karena memang kondisi muatan saat dari pagi sampai siang ini kapal ada yang tidak penuh, bahkan hanya separuh. Oleh karena kalau dilepas maka kami tidak ada masalah dan kami sangat mengapresiasi. Ini sudah kita urai mulai sekarang, insya Allah dengan sedikit-sedikit kita jemput bola. Kita kerjasama dengan tim tiket dari SDP, dari Farisi, kami jemput bola dari parkir ke parkir, sehingga di mana ada kantong parkir yang ada truk, kita akan samperin. Dipastikan petugas gabungan berjanji akan berupaya menyeberangkan semua truk sembako dan buah-buahan. Dari Lampung Selatan, Jupri, kontributor LDS TV, melaporkan. Masih bersama saya, Vinda Sela, di acara LDS TV Dalam Sepekan. Pemirsa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung Utara Wansori mengunjungi kediaman kakak beradik yang mengalami lumpuh layu. Dalam kunjungannya tersebut, Wansori didampingi oleh anggota DPRD Lampung Utara, fraksi Partai Demokrat, Muhammad Agung Cakra Negara. Ketua DPRD Lampung Utara Wansori berkunjung melihat kakak adik yang menderita lumpuh layu dari berusia 6 bulan. Yang didampingi anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Lampung Utara, Muhammad Agung Cakra Negara. Kedua bocah kakak beradik ini bernama Suleha berusia 8 tahun dan Samudra berusia 1,5 tahun. Keduanya merupakan buah hati pasangan suami istri Saman dan Sania, warga Dusun Talang Baru, Desa Mulang Maya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara.
Mereka sudah menderita lumpuh layu dari berusia 6 bulan. Wansori mengatakan kehadirannya dan koleganya untuk memberikan bantuan finansial dan beberapa sembako. Pihaknya juga akan berkoordinasi kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk merealisasikan bedah rumah. DPRD bahkan akan mengawal langsung proses pengobatan. Sementara itu, Saman mengatakan sangat berterima kasih sudah menjenguk anaknya dan memberikan bantuan. Dia berharap mendapatkan bantuan bedah rumah. Pak Ketua, kunjungan kita kemarin itu kenapa, Pak? Kunjungan kita kemarin bahwa ada warga Desa Molang Maya yang dari bayi cacat permanen. Artinya bentuk kepedulian kita ke sini menjenguk langsung dan melihat langsung, memperhatikan ini secara komprehensif agar dinas kesehatan itu punya kajian, ya puskesmas itu punya kajian ini sakitnya disebabkan apa, karena yang bersangkutan ini sudah punya anak 4, yang 2 itu cacat permanen dan ibunya sekarang sudah hamil 5 bulan. Artinya ke depan kita pengen ada analisis gitu, ini sakitnya disebabkan apa dan kita ada upaya pencegahan agar tidak terjadi seperti ini kembali. Lalu bantuan apa aja Pak yang kita berikan kepada pihak warga Pak? Ya, bantuan ya kita berikan, ada sembako, ada beras, ada juga sedikit finansial dari hamba Allah, banyak. Dan saya mengharapkan semua dinas, semua instansi untuk ada kepedulian seperti ini, bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, PR kita bersama. Rumahnya sendiri kan agak reot nih Pak. Ya. Apakah akan diberikan juga bantuan untuk bedah rumah Pak? Ya, saya nanti koordinasi sama Pak Bupati dan Wabub untuk merealisasikan bantuan rumah. Itu apa akan dirawat atau seperti apa? Ya, tindak lanjut ini saya sudah berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas. Kepala Puskesmas ya cukup peduli, nanti mereka ngebawa pasien ini ke rumah sakit umum. Rumah sakit umum nanti kita punya jenjang ke rumah sakit provinsi. Berarti akan kita kawal terus gitu ya? Ya, kita kawal terus. Pak, gimana Pak tanggapannya Pak setelah dikunjungi oleh Ketua DPRD? Ya, alhamdulillah, terima kasih udah ngebantu susah payah dari jauh-jauh ke sini untuk menjenguk anak saya yang lagi sakit. Apa harapannya Pak? Harapannya ya alhamdulillah minta udah rumah lah, biar kayak yang lain gitu. Dari Lampung Utara, Afan, LDS TV mengabarkan. Pemirsa, pada puncak arus balik gelombang kedua di Pelabuhan Bakauni terpantau ramai lancar. Jumlah pemudik mengalami penurunan dan tidak ada antrean panjang yang terlihat di dermaga. Sabtu malam pada puncak arus balik gelombang kedua, penumpang kapal di Pelabuhan Bakauni ramai lancar. Pemudik mengalami penurunan dan tidak ada antrian panjang di dermaga. Sabtu malam, pemudik kendaraan roda 4 di Pelabuhan Bakauni terus berdatangan. Ratusan pemudik tujuan Pulau Jawa terlihat ramai lancar, baik di tol gate maupun di jalur menuju dermaga. Meski diprediksi merupakan puncak arus balik, namun jumlah pemudik menurun. Berdasarkan pantauan, tidak ada antrian panjang di kantong parkir dermaga 1 hingga dermaga 6. Sedangkan di dermaga eksekutif hanya terdapat puluhan kendaraan. Sementara di tenda pemudik sepeda motor terlihat masih cukup ramai. Namun dibandingkan tahun 2022 lalu, pemudik roda 2 turun 51%. Dari tertinggi di angka 12.000 unit per hari, tahun ini hanya 6.000 unit. Penurunan jumlah pemudik juga terjadi pada pemudik pejalan kaki. Gedung scanning tiket pada Sabtu malam tampak lenggang. Di jalan kalau saya lihat malam-malam agak sepi, cuman tadi siang padat sih. Hari ini mulai dari Palembang ke sini padat. Kalau di Bakauni udah mulai ini ya? Bakauni sih udah mulai turun ya? Iya. Ini udah nunggu berapa jam? Saya tadi masuk jam setengah 5. Jam 5, setengah 6, sorry. Setengah 6. Berarti udah hampir 2 jam ya? Hampir 2 jam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan saya Bribka Mulia Badan, anggota Pos Pelayanan Pelabuhan Bakauni, Kabupaten Lampung Selatan, melaporkan pada hari ini, hari Jumat, tanggal 28 April 2023, sekira pukul 09.00 waktu Indonesia bagian Barat, melaporkan situasi arus lalu lintas terkini dari pintu masuk Pelabuhan Seberangan Bakauni Lampung Selatan. Dapat kita laporkan situasi di tol gate
baik reguler maupun eksekutif, terpantau dalam keadaan normal lancar. Tidak ada antrian ataupun penumpukan kendaraan baik reguler maupun dan situasi untuk arus lalu lintas dari arah Lampung menuju ke perkumpulan belakang ini baik melewati jalan tol maupun arteri juga terpantau dalam keadaan normal dan lancar. Demikian yang dapat saya laporkan dari pintu masuk pelabuhan Terminal Bakauheni Lampung Selatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jupri, kontributor LDS TV melaporkan. Pemirsa, nasib tragis menimpa seorang warga Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan yang sedang mendaki gunung. Pemuda berumur 18 tahun tersebut meninggal dunia setelah tersambar petir di puncak Gunung Seminung, Kabupaten Lampung Barat. Nasib tragis menimpa Abdal Reka Anggara, warga desa Terean, Kecamatan Memukau Ilir Banding, Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Pria berusia 18 tahun tersebut meregang nyawa setelah tersambar petir di puncak Gunung Seminung pada Sabtu malam kemarin. Seperti inilah proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan BPBD, TNI, Polri saat menandu korban yang tersambar petir di atas puncak Gunung Seminung pada Minggu pagi. Lokasi kejadian yang sulit dijangkau dan cuaca yang buruk membuat petugas kesulitan mengevakuasi para korban. Petugas menggunakan alat sederhana untuk membawa korban meninggal dan 2 luka berat untuk dievakuasi ke Puskesmas Sukau, Lampung Barat dengan menggunakan mobil ambulans yang disediakan di pos jaga kaki Gunung Seminung. Sementara itu 2 korban lainnya luka berat serta 7 orang lainnya luka ringan. Kondisi korban rata-rata mengalami luka bakar di beberapa bagian tubuh. Salah satu korban selamat bernama Aji Saputra menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Menurutnya, cuaca pada saat kejadian hujan deras disertai angin kencang dan banyak kilatan petir. Ia menambahkan letak tenda korban tewas tepat berada di samping tenda miliknya. Korban tewas juga sempat menjerit kesakitan sebelum meninggal dunia. Jadi petirnya tuh, apinya tuh dari mana bang? Asalnya? Kalau merambatnya itu ada pohon mati ke dalam sambar, terus merambat ke bawah lewat tanah. Jadi kita kena yang merambat lewat tanah itu bang ya? Iya. Apa aja yang luka-luka di badan kita? Ini cuma ini aja bolong. Tapi sekarang udah dirawat ya bang ya? Aman. Kalau untuk korban yang meninggal bang, gimana bang? Korban meninggal udah dibawa ke sini. Udah dibawa. Ya. Itu dekat sama kita lokasinya? Dekat, itu sebelahan tenda tadinya. Sebelahan tenda. Di sisi lain, Kapolres Lampung Barat, AKBP Heri Sugeng Priyanto menerangkan, proses evakuasi korban cukup sulit dilakukan karena cuaca yang buruk membuat proses evakuasi memakan waktu hingga 12 jam. Saat kejadian tersebut terdapat sebanyak 90 orang yang berada di puncak gunung, termasuk korban meninggal dan luka-luka. Saat ini korban meninggal dunia sudah dibawa oleh pihak keluarga untuk segera dimakamkan di rumah duka. Sementara para korban luka berat dan luka ringan sudah mendapatkan perawatan medis di Puskesmas Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Meninggal ada 1 orang, ya, atas nama Reka, usia 18 tahun, ini asalnya dari Oku Selatan. Untuk luka berat sampai saat ini masih dilakukan penanganan dari Lampung Tengah maupun Oku Selatan. Dan yang luka ringan total keseluruhan ada kurang lebih 17 orang luka ringan. Jadi saya ulangi, meninggal 1, luka berat 2 orang, luka ringan 2 orang, dan sisanya 17 orang luka ringan. Demikian. Untuk proses evakuasi sendiri ini seperti apa ini Komandan? Karena curah hujan cukup tinggi sehingga memakan waktu tadi kurang lebih 12 jam. Setelah mendengar informasi dari para pendaki yang terkena musibah ini, tim langsung naik dan pada keesokan harinya menunggu cuaca cerah, dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai siang ini cerah, seluruh pendaki bisa dievakuasi. Dan kami menghimbau juga untuk petugas setempat, baik pos 1 yang ada di Kebun Paring, yang Suko ini, maupun yang di Kota Batu, untuk pendakian sementara kami tutup, mengingat cuaca masih belum kondusif. Saat ini jalur pendakian Gunung Seminung sementara ditutup untuk umum hingga cuaca membaik. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung, LDS TV mengabarkan.
Demikianlah berita untuk hari ini. Nantikan berita selanjutnya di LDS TV dalam sepekan. Saya Vinda Sela pamit undur diri dan sampai jumpa.